Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sisi ketiga di sini al-wajhu tsalis fi fadhaili aqwalihi. Sisi ketiga dari keutamaan bicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa mu'tabarun bi tsamani hisalin. Yang mu'tabar yang terkenal ada 8 hal. Kalau kita bicara 4 sifat Rasul itu sebetulnya kan sifat tabligh. Nah, tadi kalau dirinci nih. Yang pertama ma'utiya minal hikmah al-balighah. Ya, apa yang diberikan kepada beliau berupa al-hikmah al-balighah. Kata-kata hikmah dalam hikmah di sini adalah sunnah sebetulnya. Yang baligh itu sampai, bukan sekedar fasih. Perkataannya fasih dan sampai dalam arti munasabah, ya, sesuai dengan kondisi orang yang ketika dapat musibah, kemudian kita diundang ceramah, kita sampaikan misalnya hal-hal yang melucu, walaupun bagus, fasih, itu tidak baligh karena nggak sesuai dengan kondisi. Orang sedang berduka kita bawa melucu. Baligh itu di situ. Dan diberikan kepada beliau itu ilmu-ilmu yang banyak yang mengagumkan. Wa huwa ummiyun min ummatin ummiyatin. Padahal beliau itu adalah ummi, ya, buta huruf, nggak bisa baca tulis, yang lahir dari kalangan umat yang ummi juga, yang nggak bisa baca tulis. Tapi ilmunya ternyata Allah beri sangat-sangat banyak. Ini fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada beliau. Ini nggak bisa ditiru. Sehingga kalau kita mau niru Nabi, nggak usah belajar membaca menulis, karena Nabi nggak bisa baca tulis misalnya. Tidak begitu. Kemudian hifdzuhu lima atla'ahu Allah Ta'ala alaih. Beliau itu hafal terhadap apa yang telah Allah sampaikan kepada beliau. Dan beliau itu nerima wahyu sudah usia 40 tahun. Tapi beliau hafal itu. Kemudian beliau itu menyampaikan dengan jelas, dengan dalil yang azhar, yang nampak jelas, apa-apa yang telah disyariatkan. Kemudian wabayanuhu bi'awdahi ta'lilin, beliau menjelaskan dengan sejelas-jelas penjelasan. Kemudian apa-apa yang diperintahkan dari akhlak-akhlak yang baik. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyerukan kepada akhlak yang baik dalam standar baik buruk menurut syariat, ya, bukan menurut adat kebiasaan seseorang, bukan. Wuduhu jawabihi idza su'ila, jelasnya jawaban beliau ketika ditanya. Enggak muter-muter kayak jawaban politisi, tidak. Jelas beliau memberikan jawaban. Wa dhuhuru hijajihi idza judila, dan nampak jelasnya argumentasi beliau jika beliau itu didebat. Jadi enggak panjang lebar, tapi cukup jelas, hujah-hujahnya nyata. Kemudian annahu mahfudul lisan min tahrifin fi qaulin. Beliau itu terjaga lidahnya dari misinterpretasi perkataan beliau itu. Jadi beliau ketika menjelaskan sesuatu bukan muncul dari salah paham beliau, tidak. Tapi beliau terjaga ketika menyampaikan sesuatu itu dari pemahaman yang benar dan akan membuat orang itu juga bisa memahaminya dengan baik. Walaupun nanti bagi orang-orang yang tertentu mungkin juga akan memahaminya, apalagi orang nggak ngerti bahasa Arab, mana ini pemahaman dari hadis Rasul? Ya tentunya nggak paham, bisa jadi. Kemudian tahriru kalamihi,
fit tawakhi bihi ibana hajatihi. Jadi kalimat-kalimat perkataan beliau itu sesuai dengan hajat, sesuai dengan keperluan. Wal iktisaru minhu ala qadri kifayati. Beliau ringkas sesuai dengan kadar kecukupan kalimat tersebut. Fala yastarsilu fihi hadzaron. Beliau tidaklah menyampaikan perkataan yang tidak perlu. Hadzaron itu idza takallama bima la yambaghi. Ngomong yang enggak perlu diomongkan. Jadi ringkas, jelas. Wala yuhjimu anhu hasaron. Beliau tidak membuat sesuatu yang panjang padahal sesuatu itu cukup ringkas. Kayak misalnya penceramah kehabisan bahan misalnya ya. Kemudian sebetulnya idenya sudah cukup ya, 10 menit sudah cukup dia sampaikan. Cuma karena waktunya masih panjang akhirnya dipulas-pulas, diputar-putar. Beliau tidak begitu. Yang memang cukup ringkas ya nggak perlu diperpanjang. Jadi ini ala qadri kifayati, sesuai dengan kadar kecukupan. Wa huwa fi ma ada halatai al hajah wal kifayah. Ajmalun nasi somtan wa ahsanuhum samtan. Jadi beliau ini ya dalam dua kondisi ini, yakni keperluan dan kecukupan pembicaraannya itu. Kalau diperlukan panjang ya panjang lah. Kalau diperlukan pendek ya pendek, secukupnya. Beliau itu adalah orang yang terbagus di dalam hal diam dan yang paling bagus pula di dalam hal as-sakinah wal waqar, ketenangan. Kemudian annahu afsahun lisanan wa awdahuhum bayanan. Beliau ini adalah orang yang lisannya paling fasih. Di dalam ungkapan ada Rasul itu paling fasih di dalam lughatul dot, bahasa dot, mengucapkan huruf dot. Padahal maksudnya lughatul dot itu lughatul Arab. Jadi beliau fasih dalam bahasa Arab. Kemudian paling jelas di dalam memberikan bayan, penjelasan. Wa aujazuhum kalaman. Paling ringkas perkataan beliau ini. Wa ajzaluhum alfadhon, paling fasih lafaz-lafaznya. Wa asahhuhum ma'ani, dan paling sahih makna-makna yang beliau ucapkan itu.